Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Satria Atmaja dengan NIM 211, 201, 221, 40127 dari kelompok 42 Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang modul 1 Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak untuk tugas pengganti karena tidak hadir dalam Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak modul 1. Jadi langsung kita mulai aja. Yang pertama ini kita membuka aplikasi Android Studio-nya, terus kita klik di bagian sini yang file, itu kita akan membuat sebuah new project. Jadi new project-nya di sini kan ada macam-macam. Nah, kita pilih empty view activity ini. Next, kita next. Nah, ini di sini kita ganti namanya menjadi modul 1 modul 1 underscore ke 42. Nah, kita udah setelah merubah nama ini, kita ganti language-nya itu pakai Java ya. Terus habis itu SDK-nya juga kita pakai API24 Android 7. Setelah itu build configuration language-nya. Nah, ini kita ganti ke Groovy DSL. Nah, setelah udah diganti, kita tinggal pencet finish saja. Nanti dia bakal langsung ngebuka new project-nya itu. Nah, setelah kebuka new project-nya kayak gini, lalu kita masuk ke activity underscore main.xml-nya. Nah, di sini kita bisa ngelihat di sini ada bagian kodenya sama bagian desainnya, karena kita pakai mode yang split, bukan yang kode ataupun yang desain doang. Jadi kita pakai yang split supaya bisa ngeliat juga desain sama kodenya secara sekaligus. Nah, di sini kita ada beberapa komponen. Yang pertama ada text view. Text view ini tulisan praktikum PBB ini itu text view-nya. Jadi di sini kita bisa merubah bagian-bagian template-nya kayak layout width-nya atau lebarnya, terus layout height-nya atau panjangnya, terus tulisannya praktikum PBB-nya mau diganti apa juga bisa. Terus habis itu ada layout margin top, itu biar dia ke atasnya itu berapa DP gitu. Jadi bisa diubah-ubah semau kita. Nah, layout center horizontal ini tuh buat supaya dia berada di tengah secara horizontal. Jadi kiri kanannya tuh span kiri kanannya itu sama. Jadi di tengah dianya. Setelah itu ada kita bisa juga ganti text size-nya mau 39 mau 40 itu bisa. Terus text style-nya juga bisa dirubah. Itu kita pakai bold di sini itu tebal. Terus text color-nya juga tinggal bisa dirubah juga sama. Terus selanjutnya ada constraint-nya itu ya bagian template si layoutnya mau di mana constraint. Sesuai constraint itu kayak dia mau ngikutin ke siapa gitu. Jadi ini kita ngikutin pakai parentnya. Terus habis itu ada edit text. Nah, di sini edit text-nya ada dua. Itu yang satu adalah username, edit text username yang ini. Terus yang satu lagi, kita tutup aja ini dulu. Nah, yang satu lagi password, edit text password. Jadi edit text itu apa? Edit text itu buat kita masukin si username-nya sama passwordnya. Yang pertama ini di username ini ada Android ID. Nah, Android ID ini tuh apa? Ini tuh penting karena dia buat kita panggil di kelas main activity.java-nya. Biar bisa kita panggil, jadi kita harus bikin Android ID ini. Terus sama kayak text view tadi, itu ada layout width, ada layout height-nya, ada layout margin, ada layout margin start, margin end, margin top, margin bottom. Itu bisa diubah-ubah sesuai kemauan kita. Terus lanjut lagi, ini ada layout below. Jadi layout below itu apa? Layout below itu jadi ini tuh memastikan kalau
kotak username ini atau edit text username ini itu di bawahnya logout, ID logout. Berarti ID logout itu yang ini. Tadi text view praktikum PPB itu ID-nya itu login. Sorry. ID login. Selanjutnya ada Android hint. Nah, hint itu apa? Hint itu adalah kayak default text-nya gitu. Jadi sebelum diisi pakai kata-kata atau kita ketik macam-macam, itu dia bakal ada default text-nya kayak username ini. Terus bisa diganti juga ini. Jadi bisa mohon isi username atau apapun itu bisa. Nah, mohon isi username juga bisa, terus dan lain sebagainya. Lanjut lagi, ini ada drawable. Drawable itu apa? Drawable itu ini nih, gambar di sini nih. Ini nih tuh pakai drawable. Nah, gimana cara buat masukin drawable-nya? Itu kita di sini, di res itu ada drawable, ada folder drawable. Itu kita klik kanan, terus new, terus kita ambil vektor asset. Nah, ini di sini nih kita bisa ganti nih mau nyari apa di clip art ini. Ini kita misalnya nyari rumah ada, tinggal klik aja, tinggal klik oke. Terus ntar kita next, ntar dia bakal muncul di bagian sebelah sini si rumah ini, si logo rumah ini. Nah, kalau di drawable ini tuh kita juga bisa ganti warna-warnanya. Nah, di sini nih Android tint ini misalnya kalau misalnya mau diganti warna hitam, seharusnya satu. Nah, tuh jadi warna hitam, atau mau warna ungu atau warna hijau. Warna hijau itu bisa tergantung selera kita aja sih. Ini kita pakai warna putih biar kelihatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang password ya. Password sama sih sebenarnya kayak yang tadi username, hampir sama berubahnya. Tahu apa namanya isinya, layout margin, layout width, layout head, margin start, margin end, margin top, margin bottom itu sama, biar dia tata letaknya mau segimana, bagian kirinya, bagian atas sama bagian bawahnya. Selanjutnya ada button ya. Button ini buat tombol buat diklik supaya kita bisa masuk ke bagian dashboardnya. Nah, di sini kita langsung lanjut aja ke main activity-nya, main activity.java-nya. Nah, kan tadi di bagian activity underscore main.xml itu kan isinya cuman kayak desainnya doang. Sedangkan logiknya itu ada di main activity.java. Di sini bisa dilihat di sini ada gimana cara kerjanya form login yang tadi kita udah bikin. Jadi yang pertama kita panggil dulu nih import bagian-bagiannya. Yang pertama ada username, edit text username, terus password, terus sama buttonnya, sama button. Kita panggil dulu ke sini. Terus habis itu kita buat nih username sama password yang buat ya, username sama password yang kita bikin. Jadi misalnya di sini ada private string user sama dengan admin, private string password sama dengan admin 123. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang masukin selain user admin selain username-nya selain admin, terus passwordnya juga selain admin 123, itu nggak bakal bisa masuk. Kenapa? Karena kita di sini kita pakai penggunaan if else ini. Tapi nanti aja. Kita ke sininya dulu aja. Nih, untuk oh ya, tadi kan di activity underscore main.xml-nya itu kan ada ID-nya. Nah, ID ini kita pakai di sini. Jadi username sama dengan find view by ID. Nah, ini kita buat manggil isinya dari si activity underscore main.xml. Terus kita panggil, kita jadiin variabelnya namanya username, password, sama button. Selanjutnya habis itu di sini
pada saat button itu diklik, itu dia bakal bikin logic seperti ini, if else ini. Jadi yang pertama kita ngambil teksnya dari username sama teksnya dari password. Habis itu kita rubah ke string biar bisa dicek sama logic if else. Jadi logic if else-nya itu yang pertama if input user dot equal user dan input pass dot equal pass, itu maksudnya saat input user ini sesuai dengan user ini yaitu admin, saat kita masukin input user ini sesuai admin, itu berarti kita bisa masuk. Tapi harus input passwordnya juga harus sama kayak yang kita udah buat admin 123. Jadi kalau misalnya cuman username-nya doang yang bener tapi passwordnya salah, itu nggak bisa masuk. Begitu juga sebaliknya. Jadi setelah ini benar, kita bakal langsung masuk ke intent login sama dengan new intent main activity.this dashboard class. Nah, ini kita bakal langsung masuk ke halaman dashboardnya. Sama kita bakal dikasih toast text gitu. Jadi itu ada teks kecil di bawah, itu bakal tulisan login berhasil. Nah, sedangkan kalau misalnya kita salah, itu bakal gimana? Bakal ngeluarin toast text yang berbunyi seperti ini, username dan password yang Anda masukkan salah. Ke activity dashboardnya di sini bisa kita lihat isinya cuma ada tulisan dashboard doang. Terus dia layout width-nya wrap content, head-nya wrap content juga. Terus text size-nya 28. Absolute X. Nah, absolute X ini itu tempatnya tuh di mana berarti ini di 137. Terus absolute Y-nya itu secara vertikal itu 346. Nah, habis itu kita langsung ke manifest sini. Nah, manifest ini isinya cuman kebijakan dari aplikasi itu, yang isinya cuman kayak allow backup, terus ada label aplikasi, icon aplikasi, terus theme. Jadi cuman buat kebijakan aplikasi yang ada di handphone gitu, metadatanya doang lah. Setelah itu kita coba run aja langsung kali ya. Kita run application. Nah, oke. Ini kita coba yang salah dulu kali. Misalnya admin ganteng. Admin ganteng. Terus admin ganteng 123. Ini kita masukin admin ganteng. Nah, tulisannya username dan password yang Anda masukkan salah. Jadi kita harus bener username dan passwordnya itu harus bener biar kita bisa masuk ke bagian halaman dashboardnya. Jadi username-nya kan yang bener admin, terus passwordnya yang bener juga admin 123. Kita masukin. Nah, langsung masuk ke dashboardnya meskipun masih kosong. Jadi seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, gokil. Tawa mulu lo kon.